Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Kang Yazuli. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara berternak skala rumahan yang cerdas. Ya, di video saya sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa ini adalah merupakan hiburan yang menyenangkan. Kalau namanya hiburan yang menyenangkan, ya berarti ini bukan pekerjaan utama. Jadi ini merupakan sambilan, tapi bisa menghibur diri dan sedikit banyak bisa menghasilkan. Di depan saudara-saudara ini terlihat ya ada ayam yang usianya cukup untuk kita jual. Mengapa kita jual? Namanya beternak itu kalau kita ngopeni terus kita tidak bisa menjual, yaitu namanya hiburan yang tidak menyenangkan karena boros. Namanya hiburan yang menyenangkan kita harus bisa menjual. Bagaimana caranya untuk beternak yang cerdas? Itu diawali dari manajemen pemberian pakan. Usahakan pakan yang kita berikan ini adalah semurah-murah mungkin. Bagaimana diketahui pakan pabrikan ini kan cukup mahal, maka bisa digunakan, contohnya saya adalah sisa nasi ini kemudian saya campur dengan dedak fermentasi. Ya, dedak fermentasi ini saya campurkan. Ini yang akan saya berikan ke ternak-ternak saya, terutama ternak ayam. Mengapa modelnya seperti ini? Namanya hiburan, itu jangan sampai tekor. Makanya kita campurkan, kita aduk-aduk, dan kita berikan kepada ayam. Ini tentunya tidak membutuhkan anggaran yang banyak, ya tidak membutuhkan anggaran banyak. Namanya sisa nasi, ini kan gratis. Kemudian tadi dedak fermentasi itu saya campur pepaya matang, ya pepaya matang, kemudian saya campur empat. Nah kita berikan ke ayam-ayam ini sangat lahap. Ya ini pertumbuhannya pun walaupun tidak seperti pakan pabrikan, tapi berkembang bertumbuh dengan baik. Ini saya berikan pada saat pagi hari biasanya. Ini kebetulan pas saya libur sehingga bisa saya fokus untuk ngurus ayam-ayam saya. Ini kita berikan, termasuk berternak yang cerdas itu bagaimana, yaitu dilihat dari manajemen kandangnya. Ini karena di perumahan yang sempit, tentunya apabila manajemen kandang tidak baik, ini banyak yang akan komplain. Ya, bersih. Setelah kita beri makan, ini yang saya lakukan adalah pada saat saya berangkat kerja akan saya buka pintunya, khusus yang ayam-ayam kampung tadi untuk semi umbaran. Saya juga ada memelihara ayam-ayam Bangkok. Ya, ini berbeda perawatannya dengan ayam-ayam kampung tadi. Ya, ini terlihat saya umbar. Ini saya lihat saya umbar sehingga si ayam ini pertumbuhannya bagus. Nah, di samping itu kita harus bisa menjual, ya, harus bisa menjual. Mau tidak mau kita harus bisa menjual ayam itu untuk perputaran kita membeli dedak. Nah, kalau kita tidak bisa menjual, ya otomatis kita ngasih makan terus, ya kita bisa sering ribut sama yang ada di rumah, keluarkan uang terus, gak ada menghasilkan. Nah, ini kalau saya ini bentuk ayam kayak apapun yang bisa saya jual akan saya jual. Ya mau ini ukuran 1 kilo up, ini akan saya lempar. Nah kebetulan saya udah punya punya link lah di pasar itu, siap menampung berapapun ayam-ayam saya. Nah ini orangnya kita berikan, kita jual. Karena untuk perputaran kita beli dedaknya, termasuk untuk konsumsi kita, ya. Jadi namanya hiburan. Ini kita bisa menjual, menghasilkan, juga bisa kita nikmati. Ini kebetulan saya hari ini menjual beberapa ekor, dihargai sama
ibunya ini satu ekornya 45 ya, 45. Lumayan lah, dapat uang. Saya bawa ayam di sana 6. Nah ini ada yang kita nikmati ya. Kebetulan saya mau bikin rica-rica. Nah ini kita potong ayam kita 2 ekor. Jadi ada yang kita jual untuk beli pakan berikutnya, kita nikmati. Kemudian ada yang kita konsumsi sendiri. Nah kebetulan kita merawatnya juga bagus, pakai pakan fermentasi. Nah ini berbeda perawatannya dengan ayam-ayam Bangkok seperti ini. Nah kalau ayam Bangkok ini kan pasarnya itu orang yang hobi. Nah orang hobi tentunya perawatannya berbeda. Jadi pola makannya kadang-kadang saya kasih fermentasi ya pada saat masih kecil, tapi pada saat sudah besar ya disesuaikan kebutuhan untuk ayam Bangkok ini. Karena ini hobi yang akhirnya apabila kita rawat dengan baik, ini bagus karena nilai jualnya cukup tinggi. Itu beberapa tips bagaimana cara berternak yang cerdas. Yang jelas cerdas ini sebenarnya bisa dilatih. Kita bisa melihat rekan-rekan kita ya, bagaimana kita berternak ini tidak tekor ya, gunakan pakan semurah-murahnya, kita rawat dengan baik, kandang bersih. Yang ini ayam yang hobi ini kalau orang suka berapapun akan dibeli ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, salam satu hobi ayam merah putih harga mati. Semoga kita tetap mempunyai hobi yang ditekuni dan sedikit banyak akan menghasilkan kedepannya apabila ini prospeknya bagus, dikembangkan dalam satu manajemen peternakan yang baik, yang bisa menghasilkan. Apabila nanti yang PNS, tentara itu pensiun, itu adalah merupakan taman, karena taman itu bisa mendatangkan kupu-kupu ya. Tidak kita sebagai karyawan hanya mengejar kupu-kupu, dapatnya sedikit, nyarinya susah. Kalau kita bikin taman, nah itu kupu akan datang sendiri, berarti kita sudah bisa menciptakan lapangan kerja.